Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali lagi pada waktu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Di situ beliau dikatakan menemui malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam, dan dikatakan di situ Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, disuruh baca Iqra ya Muhammad. Bacalah atas nama Tuhanmu. Nah, di sini kita persingkat. Apa yang disuruh baca oleh malaikat Jibril pada saat itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak tahu apa yang harus saya baca. Di sini malaikat Jibril tidak membawa kitab tulisan sama sekali, tidak membawa kitab, tidak membawa buku yang ada tulisannya. Makanya ketika kita memahami ini hanya dengan syariat, pandangan syariat saja, maka pasti kita meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa baca tulis. Maka inilah yang keliru ketika kita hanya memahami kulit atau luarnya saja, tapi isinya, dalamnya, hakikatnya tidak dikaji. Begitupun juga ketika kita memahami hakikat saja, syariat sudah dibuang. Jadi kedua-duanya, Al-Quran itu bukan hanya untuk diri semata, bukan hanya untuk alam semesta semata. Al-Quran itu mencakup keseluruhan, termasuk alam semesta dengan diri kita, alam semesta ini. Maka kembali lagi tadi, Iqra ya Muhammad, Iqra, baca dirimu, baca dirimu, baca kau punya diri itu, baca kau punya kitab Al-Quranul Qadim yang telah ada sebelum Nabi Adam alaihi wassalam. Kitab yang tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Nah, maka ini ada hubungannya dengan juz pertama di dalam surah Al-Baqarah. Di situ jelas-jelas setelah Al-Fatihah dikatakan alif lam mim. Nah, alif lam mim. Lalu di situ diterjemahkan oleh yang sekarang, ya. Tidak ada yang tahu artinya melainkan Allah. Padahal ada garis miringnya di situ. Tidak ada yang mengetahui arti alif lam mim kecuali Allah, garis miring, atau Nabi, Rasul, serta wali-wali Allah. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu kitab yang dimana rahasianya itu tidak diturunkan juga. Maka kembali lagi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima ayat Al-Quran alif lam mim itu dijelaskan, ya, tidak membawa lagi kitab. Sementara ketika selesai alif lam mim, apa ayat selanjutnya? Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab. Lah, kitab yang mana di situ? Apakah malaikat Jibril membawa kitab seperti ini? Alif lam mim, kemudian Nabi membaca, baru malaikat Jibril mengatakan inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sementara kita tahu, hadirin semulakan, Al-Quran itu, ya, 30 juz tersusun di zamannya Sayyidina Utsman bin Affan. Memang sudah direncanakan pada saat zamannya Sayyidina Abu Bakar, diusulkan oleh zamannya lagi Sayyidina Umar, tapi tersusunnya kitab 30 juz itu di zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Apalagi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril tidak membawa kitab lalu mengatakan inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, lalu kitab apa yang dimaksud di situ alif lam mim itu? La raiba fi dzalikal kitab, inilah kitab alif lam mim ini yang dimaksud. Kitab apa? Kitab Al-Quranul Qadim yang tanpa huruf, tanpa suara. Maka untuk membedah kitab alif lam mim itu, di manakah alif lam mim itu
Apa isyaratnya? Kenapa disimbolkan tiga huruf itu, alif, lam, dan mim? Nah, maka kita tahu dulu arti rahasia yang sebenarnya apa itu alif, lam, mim. Nah, di sini tafsiran berbeda-beda. Nah, kita ambil saja dari kita, guru-guru kita, ya. Alif, lam, mim itu Allah, laisa, mimnya itu Muhammad. Alif itu Allah, lamnya itu laisa, mimnya itu Muhammad. Jadi Allah laisa kepada Muhammad. Jadi kalau kita tarik Allah laisa kepada Muhammad, artinya Allah bernyata goib kepada Muhammad. Ujung-ujungnya nanti la maujudun illallah. Allah, alif itu la maujud illallah, maujud kepada Muhammad. Jadi la-nya itu la maujud, mimnya itu mim maujudnya la. Nah, alif la maujud illallah. Alif laisa kepada Muhammad, alif goib kepada Muhammad, Allah alif nyata kepada Muhammad. Nah, di mana alif lam mim itu pada diri secara kasarnya, bahasa kasarnya ya, untuk kode simbol menuju kepada kitab itu. Nah, disinilah alif lam mimnya itu di mana pada diri. Sebenarnya banyak tafsiran alif lam mim itu, ada mengatakan ini hidung dan sebagainya, lam mim, lamnya ini, mimnya ini, banyak. Terserah lagi aja, kita tidak membeda-bedakan, artinya belum tentu menurut kita benar, menurut Anda benar, menurut Anda benar, menurut kita benar. Jadi perbedaan pendapat. Namun intinya sebenarnya sama untuk memudahkan paham. Nah, di manakah letaknya alif lam mim itu? Dan ketika sudah tahu letaknya, otomatis itu adalah sebuah kunci pembuka gerbang untuk menuju kitab Al-Quranul Qadim itu. Nah, disitulah ternyata kalau kita menelaah, mengkaji, kita punya pusar ini, itu seperti titik. Dan titik itu ketika kita dekati dengan sangat dekat, itu hurufnya mim. Mim, Pak. Kemudian di dalam pusar itu, itu ada seperti tali. Tali yang tidak kelihatan. Jaringan itu seperti huruf lam. Nah, setelah huruf lam itu naik ke atas sini, itu alifnya. Alif putih. Jadi alif, kemudian ada tali lam, mim. Mimnya itu yang pusar itu. Alifnya yang mana? Yang di dalam pusar itu. Baru berdiri dia, berdiri tegak. Bening. Sebening-beningnya. Makanya dikatakan alif putih. Jadi alif, lam, mim. Nah, kemudian bagaimana cara untuk membaca kitab yang kitabnya itu tidak ada huruf, tidak ada suara? Nah, sementara kita dikatakan, diperintahkan juga untuk membaca Al-Quran secara syariat, ya secara hakikat juga pastinya. Apalagi itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, ini secara hakiki ya. Al-Quran juga sama, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim itu justru itu petunjuk juga, dalil petunjuk untuk masuk ke dalam diri, petunjuk juga. Jadi seperti surat teka-teki yang kita pecahkan untuk diri. Nah, dan itu pun semua sebenarnya mengalir semua kepada Nur Muhammad, ujung-ujungnya ke situ, lalu mengenal zat Allah. Itu sebenarnya ujung-ujungnya kaji diri, semuanya begitu. Nah, lalu bagaimana caranya ketika kita sudah tahu kuncinya, gerbangnya sudah kebuka, bagaimana caranya untuk membaca itu? Mimnya lam, alif, alif lam mim. Allah laisa kepada Muhammad. Nah, dari Muhammad kemudian lam kepada alif. Nah, alif itulah yang dimaksud. Lalu bagaimana caranya? Kita betul-betul harus pertama mengambil kata daripada la maujud illallah itu. Artinya sebelum kita membaca kitab huruf, kitab yang tidak ada huruf, tidak ada suara, yang bukan ditulis dengan tinta emas atau apakah itu, tapi bisa dibaca, dipahami, harus hilangkan dulu la, nafikan dulu, nafikan semua wujud, wujud itu semua, nafikan semua, yang ada hanya Allah. Nah, sebelum menafikan itu dan mengisbatkan kepada Allah, harus tahu dulu yang bernama Allah.
Setelah tahu kedudukannya, itu yang di dalam, yang di pusar, yang di dalamnya itu, dan meliputi segala sesuatu. Bukan berarti di dalam tidak. Di balik ruh itulah sir. Di balik ruhani kan ada tubuh, nyawa. Di balik nyawa itu sir ruhani itu. Sir di balik ruhani itu Allah, itu zat. Nah, disitulah ketika kedudukannya di dalam pusar. Namun dikatakan di dalam, dia juga di luar. Jadi sebelum masuk membaca Al-Quranul Karim itu dinafikan semua wujud-wujud yang ada. Tidak boleh ada yang dilihat selain daripada Allah Ta'ala. Yang melihat pun Allah Ta'ala sendiri. Jadi yang membaca pada hakikatnya, yang memahamkan pada hakikatnya, yang berkalam pada hakikatnya, yang membacakan dirinya kepada dirinya pada hakikatnya, ya Allah Ta'ala sendiri. Makanya di situ dihilangkan dulu yang bisa baca, kitab yang dikarang, kitab artinya ini kiasannya, kitab yang dikarang oleh penciptanya sendiri, yang tidak ada huruf, tidak ada suara, itu hanya Allah Ta'ala sendiri. Tidak bisa siapapun, tidak bisa membacanya. Tapi kalau kita masih ada lagi, itu namanya bukan membaca kitab. Itu bisa jadi kalam-kalam yang sudah tajalli, seperti kalam-kalam dari nafsu, setan, iblis, malaikat, ya tak? Itu sudah bertajalli semua. Namun ini yang murni betul-betul langsung daripada kalamullah, langsung daripada Al-Quranul Karim. Nah, itu setelah menafikan semua yang ada, arahkan pandangan sir itu kepada kuncinya tadi, kepada alif tunggal di tubuh kosong itu, arahkan. Nah, satu syaratnya, ketika masih ada pikiran, masih ada perasaan, bukan dikatakan kalam Al-Quranul Karim. Itu bukan membaca kalam Al-Quranul Karim, karena belum connect. Harus mengkonekkan dulu jaringan itu, baru bisa dibaca. Tapi kalau tidak connect, tidak akan bisa dibaca. Artinya ketika sudah connect, sadar betul-betul di tubuh kosong itu yang ada di dalam pusar itu, tubuh diam itu yang kosong itu, pikiran, perasaan betul-betul tidak ada, dan di situ fokusnya. Nah, tiba-tiba ada dibilang suara, bukan. Artinya kepahaman yang muncul dari situ dengan syarat pikiran tidak ada, yang dipikir-pikir fokus saja, bukan mengkosongkan pikiran. Artinya pikiran itu lulu semua dalam kesadaran, sadar. Jadi fokus kesadarannya itu ada pada di dalam pusar itu, di tubuh kosong yang maha suci. Dan ketika sudah sadar di sini, otomatis sudah yang ada hanya maha suci, karena tadi itu sudah dihilangkan semuanya bentuk-bentuk, sudah dihilangkan semua khoyal-khoyal. Pokoknya apapun yang datang itu harus dinafikan. Nah, kita ini mau baca Al-Quranul Karim, jadi likokkan dulu, usulkan dulu kepada Allah, sholat dulu. Artinya ketika sudah sholat itu tidak boleh ada wujud, baik itu wujud zohir ataupun batin, yang berbentuk atau selain daripada zat Allah itu ada. Tidak boleh, harus ada disingkirkan dulu semuanya. Kalau masih ada bentuk-bentuk cahaya, itu kan makhluk. Bentuk-bentuk itu mirip kita, itu juga masih tajalli Nur Muhammad. Nah, pokoknya semua itu hilang, betul-betul fana semuanya, hancur semuanya. Yang ada hanya zat semata-mata, bening sebening-beningnya. Di situ tidak ada rasa apa-apa, tidak ada yang dirasa-rasa, tidak ada yang dipikir-pikir. Betul-betul sadar, yang sadar pun Allah, yang membaca, yang berkalam pun Allah, yang dipahamkan juga Allah Ta'ala sendiri. Jadi Allah Ta'ala berbicara dengan dirinya sendiri. Allah Ta'ala membaca kitabnya sendiri. Kan kalam Allah, kalamullah, kitabnya Al-Quranul Qadim. Jadi yang Qadim itu sendiri yang membaca, bukan kita mengaku Allah. Yang Qadim itulah yang membaca kitab Al-Quranul Qadim.
Kalau si muhaddas yang membaca tidak akan bisa. Muhaddas kepada kodim itu tidak bisa. Nah, kalaupun di situ ada kalam, itulah kalam kodim yang membaca juga yang kodim itu. Itu syaratnya. Dan kalau masih ada ketika baru 30 detik atau 10 detik sadar di situ, terus tiba-tiba ada pikiran sudah kemana-mana, terus ada suara, itu bukan. Sudah tajalliyat. Ya memang pada hakikatnya mau itu nafsu, mau itu iblis, mau itu juga adalah mazhar kenyataannya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan sama sekali. Jadi ketika kita mau betul-betul membaca kitab Al-Quranul Qadim, kelihatannya kan kita yang paham, kelihatannya kita kan mendengar di situ, paham. Bukan kita lagi di situ. Makanya itu tadi ada la-nya di situ. La, nafikan. Nahi itu kalimat nahi. La itu dinafikan semua selain daripada Allah Ta'ala. Maka itu tadi, ketika engkau sedih, ketika engkau bingung, ketika engkau ingin meminta petunjuk kepada Allah, ingin istikharah, ingin apa saja, minta apa saja, nah, hakikatnya Allah Ta'ala sendiri, bukan kita di situ. Nah, jadi apapun yang mau dilakukan itu ke situ, tiba-tiba ada ilham, bukan wahyu ya. Kalau wahyu itu kan nabi, kita namanya kan ilham atau warid lah. Jangan ngomong wahyu deh. Kalaupun wahyu itu wahyu apa dulu, tamsilkan dulu. Karena wahyu itu hanya untuk nabi. Kalaupun wahyu secara hakikat kayak mengatakan seperti wahyu sejati atau apa, jelaskan juga ke orang ini maksudnya wahyu ini wahyu sejati, artinya hakikat, bukan wahyu saya nabi atau saya ini, enggak. Jelaskan itu. Nah itu, tenggelamkan di situ. Barulah di situ ada petunjuk. Bahkan kita tidak pernah belajar sama sekali. Kita tidak paham dengan apapun itu, tidak pernah belajar kemana-mana, tiba-tiba terpahamkan. Tiba-tiba dikasih, terus mengalir itu seperti air. Memang pertama tersendak-sendak. Nah, nanti dari situ kita tidak perlu tutup mata lagi, itu sambil melek mata, sambil jalan, sambil apa semua. Bukan lagi kita yang berpikir di situ, itu sudah mengalir terus sehingga menulis dia bukan dengan pikiran tapi dengan itu sendiri. Jalan dia, jalan sendiri tanpa berpikir itu. Sama dengan berbicara dan apa, naik motor kak, ketika ingin melakukan sesuatu, belok kanan langsung belok kanan, belok kiri, mau makan, mau pergi ke sana, langsung dia tidak berpikir. Tapi sebelum ke sini jangan sampai bilang, oh saya sudah ini yang penting apa kemauan saya ini, katanya itu dihakikatkan saja kemauannya Allah. Tiba-tiba ada langsung, oh ini saya mau pergi sana mencuri ayam, saya mau mencuri ini kemauan Allah ini sir Allah ini. Tidak begitu. Ketika sir Allah itu tidak bisa menyalahi syariat. Ketika sir Allah yang merasa rasa Allah itu menyalahi syariat, tidak beradab kepada syariatnya baginda Rasulullah SAW, yang hakikatnya Allah Ta'ala sendiri menyalahi, itu bukan sir. Bukan sir. Lain sudah. Nah itu. Jadi ini menurut paham masing-masing. Terserah kalau berbeda paham itu tidak masalah. Yang penting kita ikuti saja yang mana bagus. Karena kalau melanggar syariat, misalnya di dalam syariat itu kan bagus semua. Ketika melanggar, misal saya mau mencuri ayam lah dan sebagainya, itu begini-begini, nah itu sudah jelas. Bisikan kelihatannya sir tapi iblis was-was. Tapi tidak ada cerita orang ketika melebur begitu untuk membuat kejahatan, tidak ada. Yang ada nikmat terus, ilmu-ilmu bertambah dari situ, ilmu-ilmu bertambah dari situ. Semuanya harus mengalir terus. Jadi orang-orang itu seperti itu, orang-orang seperti itu sehari-harinya tuh dia tidak pernah lagi untuk berpikir dan sebagainya. Jalan terus. Kalau kita ini masih pikir, tapi pikirnya ya lumayan lah, pikir positif. Kadang juga dapat ilham sedikit dari malaikat kan.
dari yang baik-baik, fujuroha wa taqwaha. Taqwaha itu malaikat, fujuroha itu setan. Namun yang mau aslinya ya ke situ, asli ke situ. Mau kemana-mana, mau apapun yang dilakukan di situ. Bukan berarti kita berkomunikasi dengan Allah. Ini kan bahasanya saja. Seperti kita tanya jawab dan sebagainya. Tidak ada tanya jawab. Kita bertanya kepada Allah, berarti masih ada syirik. Bukan sama Allah itu namanya. Allah itu bisa ada kalau kita itu tidak ada. Kalau semua wujud tidak ada, itu baru Allah ada. Meskipun Allah itu memang ada, pada hakikatnya memang tidak pernah tidak ada. Tapi kalau kita merasa ada, Allah tidak ada, terhijab. Jadi jangan pernah kita mengatakan saya komunikasi dengan Allah lewat batin lah. Lewat batin bagaimana? Allah Ta'ala sendiri harus yang berkomunikasi dengan dirinya, karena hanya Allah yang ada. Kita sudah tahu kita itu makdum Adam. Nah itu nah, jelas, fahimna, fahimtu. Ya barakallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.